Tahun kedua era Yongle. Iblis dan siluman merajalela. Cepat lari, Jinnie Wei menerobos masuk, melindungi seluruh rakyat. Cari mati. Selamat, Inang telah menyelesaikan misi. Hadiah sesosok roh prajurit Bingsi. Chua Yulang. Inang diminta segera pergi ke lantai ke-9 penjara Zhouyu untuk melaksanakan misi berikutnya. Jika misi gagal, Inang akan musnah. Misi wajib. Misi wajib lagi. Sejak setengah tahun yang lalu, aku ada di mana ini? Begitu membuka mata, aku sudah ada di halaman kecil itu. Sialan, kenapa wajah orang ini mirip sekali denganku? Lewat buku harian yang dia tinggalkan, aku baru tahu bahwa namanya juga Bai Wangdong. Dia bahkan seorang komandan Baihu di divisi utara Jinnie Wei. Dari buku harian itu, perlahan aku menyadari bahwa ini adalah dinasti Ming. Namun dinasti Ming yang ini dipenuhi para dewa, iblis, siluman, dan hantu. Memindahkan gunung, mengeringkan lautan, membantai naga, dan menebas Phoenix. Semua itu benar-benar terjadi di dunia ini. Sepertinya aku terpaksa harus hidup menggunakan identitasmu. Dengan sekali sulutan api, aku membakar jasad Bai Wangdong yang asli sampai tak tersisa. Lalu aku mengubur abunya di halaman kecil itu. Inang telah berhasil menggantikan identitas Bai Wangdong. Sistem Kaisar Hantu berhasil diaktifkan. Inang diminta segera pergi ke penjara bawah tanah Zhouyu. Silakan bubuhkan cap jempol dengan tangan Anda sendiri. Inang diminta segera pergi ke penjara bawah tanah Zhouyu sekarang juga. Inang diminta segera pergi ke penjara Zhouyu sekarang juga. Sejak saat itu, sistem keparat ini terus menyuruhku pergi ke penjara bawah tanah Zhouyu setiap hari. Inang diminta segera pergi ke penjara Zhouyu sekarang juga. Aku sudah muak. Tungku pemurni jiwa adalah salah satu dari 10 larangan besar dinasti Ming. Benda itu bisa memanggang dan menyiksa jiwa, bahkan bisa melenyapkan apapun yang berhubungan dengan jiwa. Majulah sistem. Hari ini bahkan jika jiwaku harus hancur lebur sekalipun. Aku juga ingin kau mati. Hanya dalam 3 hari, jiwaku sudah hancur lebur sampai 171 kali. Akhirnya, berhasil juga. Aku berhasil mewarisi jalan 100 hantu dari sistem dan cara memurnikan 99 roh hantu. Metodenya adalah satu mutiara hantu bisa menampung satu roh hantu. Dan untuk memurnikan mutiara hantu, aku membutuhkan banyak sekali intisari roh. Aku sudah menjual seluruh aset milik tubuh sebelumnya, lalu menggunakan semua sumber daya itu demi membentuk roh hantu kedua. Rawa Ungu, muncullah. Tuan Bai, Lord Komandan memanggil Anda ke ruang kerja. Baik, aku akan segera ke sana. Wang Dong, pergilah ke Gunung Heifeng. Bekerja samalah dengan 6 pintu untuk mengambil barang itu kembali. Dimengerti, saya laksanakan perintah. Katanya cuma 3 hari, tapi aku sudah menyamar jadi guru sekolah di Gunung Heifeng. Hampir sebulan lamanya. Kalau misi ini tidak segera diselesaikan, aku bisa-bisa naik jabatan jadi wakil ketua bandit di sini. Orang-orang dari 6 pintu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lain kali, aku tidak akan pernah sudi lagi bekerja sama dengan divisi sebelah. Tuan Bai datang. Cepat beri jalan untuk Tuan Bai. Hahaha, Tuan Bai. Cepat-cepat. Duduklah di sebelahku, Tuan Bai. Ayo buruan cicipi ini. Arak ini harum sekali. Bahkan di kota Yingtian pun ini adalah arak terbaik. Haha, aku tidak minum alkohol. Biar ku bilang sekali lagi, Tuan Bai. Aku mau mengajakmu minum, sialan. Apa Tuan benar-benar tidak mau menghargai si Blacky ini? Ada apa ini? Kan sudah ku bilang, aku tidak suka minum arak. Tuan Bai tidak suka minum arak. Wakil Komandan Nanceng dari Wucheng Bingmasi Li Chengqing dan Baihu percobaan divisi utara Jinnie Wei, Bai Wangdong. Hei, tolong sampaikan pada pihak 6 pintu. Katakan pada orang yang memimpin operasi kali ini, kalau tidak punya otak, mending cari pekerjaan lain saja. Jangan sia-siakan hidupmu di Liu Shanmen lagi. Akhirnya tugas penyamaran ini selesai juga. Jangan makan terus Laoma. Ikutlah denganku kembali ke ibu kota. Aku jamin haremu bakal terus dipenuhi wanita cantik. Mungkinkah petunjuk keberadaan Kaisar Jianwen ada di dalam sini? Penyihir itu bahkan sampai menginginkan pedang pusaka ini. Bagaimanapun aku melihatnya, benda ini sama sekali tidak terlihat misterius atau istimewa. Sudahlah, tidak usah diselidiki lagi. Bikin sakit mata saja, tinggal serahkan saja untuk menyelesaikan misi. Aku sama sekali tidak tertarik dengan keberadaan Kaisar Jianwen. Sudah kuduga, perjalanan pulang tidak akan pernah berjalan mulus. Keluarlah, aku sudah tahu kalian di sana. Kalian berdua mau merampok hartaku atau merampas kesucianku. Anjing putih, setengah tahun yang lalu, kamulah yang membunuh guruku. Aduh, mulai lagi. Sudah keberapa kalinya ini? Nyawa dibayar nyawa. Hari ini kamu harus membayar semuanya dengan nyawamu.
Orang yang cari mati memang tidak bisa dinasihati. Sudahlah, terserah kalian saja. Guru Daojeng, semuanya terserah kepada Anda sekarang. Han Shuijun dari Beizen Fusi, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Pendeta sesat api, Daojeng, reputasimu yang busuk itu, aku juga sudah sering mendengarnya. Pendeta sesat api, Daojeng, ilmu awan api, sesat miliknya sangatlah aneh. Dia adalah pembunuh terkenal dari utusan hantu. Energi api yang sangat kuat. Apa? Guru Daojeng, dia sudah tidak kuat lagi? Rasakan ini. Tunggu, ada yang salah. Energi spiritualmu. Kamu bukan Bai Wangdong. Oh, akhirnya ketahuan juga ya. Guru, ada apa? Cepat pergi, karena kalian sudah tahu rahasia sebanyak ini. Apa kalian pikir bisa lolos begitu saja? Hawa dingin ini sangat kuat. Keluarlah, Suayulan. Cepat bergerak. Gunung awan api. Kebetulan sekali aku baru saja mengantuk, Ketebguoti, dan tiba-tiba ada yang membawakanku bantal. Pendeta sesat api, Daojeng. Justru orang dengan reputasi buruk sepertimu yang kami cari. Sebagai bidak catur yang tidak kenal aturan. Roh bangkit, jiwa menari, hantu bersemayam. Kau bukan Bai Wangdong. Jawabanmu salah. Asal kau tahu Bai Wangdong itu memang aku. Hanya saja, Han Suijun yang kalian bicarakan itu bukan ayahku lagi. Aku benar-benar tidak membunuh gurumu. Aku baru berada di dunia ini selama setengah tahun. Kau benar-benar mencari orang yang salah. Orang yang membunuh gurumu, sebentar lagi kau pasti akan segera menemuinya. Lenyapkan jasad mereka berdua. Jangan biarkan siapapun menemukan jejak sekecil apapun. Mati lebih cepat, berinkarnasi lebih cepat. Karena aku sudah mengambil alih identitasmu. Aku bisa memahami kenapa aku harus menanggung karma ini. Hanya saja, 5 bulan, 19 kali, aku tahu menjadi Jin Yue itu gampang memicu dendam, tapi kalau terus-terusan begini kan repot juga. Ayo Loma, bawa Tuan Muda pulang. Saatnya kembali ke ibu kota untuk melapor. Orang ini adalah pemimpin tertinggi Beizen Fusi. Semfusi Luohou, Tuan Jin Yue. Bawahan ini kali ini membawa pulang seekor kuda pusaka dengan keturunan darah Ling Fong. Beizen Fusi pasti akan membalaskan dendammu. Kenapa tiba-tiba Bai Wangdong mulai tertarik pada harta kekayaan? Bagaimana kalau kita suruh dia pergi saat penyitaan rumah berikutnya? Dengan begitu dia bisa meraup untung lebih banyak. Lama, aku membawamu turun dari Gunung Heifong. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kau jalani hidupmu yang bahagia, sedangkan aku akan mendapatkan sejumlah dana segar, hehe. Sama-sama diuntungkan, kan? Akhirnya, masa penyamaranku benar-benar berakhir. Aku sudah tidak sabar ingin pergi ke kedai Bai Xiang dan menikmati segelas arak buah hijau. Kau sudah melemah, ternyata kamu makin kuat. Bai Hu yang menjabat saat ini di Yamen Beizen Fusi Jin Yue, Liu Shuang, berguru di Gunung Tianjian, benar-benar melihat seorang jenius sejati. Jangan tunjukkan senyum palsumu itu padaku. Kalau kamu tersenyum begitu lagi padaku, akan kusayat wajahmu itu ya. Kalau begitu kamu bakal jadi pemilih musuh bersama bagi tak terhitung banyaknya wanita di kota Yingtian. Dengan wajah seindah karya seni seperti milikku ini, kamu tega merusaknya? Kebetulan sekali kan, aku justru paling suka menghancurkan karya seni untuk bersenang-senang. Ku dengar kamu dikerjai oleh orang-orang Liu Shamen. Bagaimana rasanya? Sama sekali tidak enak. Tuan Zheng Husu, katanya para pimpinan operasi saling berbeda pendapat. Tapi setidaknya kamu naik jabatan kan? Anggap saja itu sedikit pelipur lara. Padahal, kalau kamu langsung turun gunung setelah menyelesaikan misi, hadiah yang kamu dapatkan bakal sama saja. Kata-katamu ini agak menusuk hati, ya. Misi seperti di Gunung Heifeng sebenarnya cukup 3 hari saja. 1 bulan sisanya benar-benar kuhadiahkan untuk Liu Shanmen. Lagi pula tidak mungkin membiarkan Zen Fushi kehilangan muka, kan? Biarkan saja Liu Shanmen bertingkah semena-mena untuk saat ini. Kalau tidak ada perbandingan, bagaimana Yang Mulia Kaisar bisa melihat kota Bisewu? Sita kehebatan Beizen Fusi kita. Ku dengar orang yang menjadi komandan utamanya adalah pendatang baru yang sedang naik daun dari Kementerian Hukuman. Ini pertama kalinya dia menangani situasi sebesar itu. Makanya ku bilang dia bodoh, ya sudah. Aku pergi dulu, aku harus masuk dulu untuk melaporkan misi. Sekarang, menikmati arak buah hijau adalah hal yang paling mendesak saat ini. Orang seperti dia, apa aku bisa terus membuntutinya? Kalau sampai ketahuan nanti, pasti bakal gawat. Lebih baik kirim orang ke tempat tinggalnya dulu untuk mengawasinya selama beberapa waktu. Bai Wangdong kemungkinan besar akan pergi ke
toko Baixiang di sebelah selatan kota terlebih dahulu, dan duduk santai di sana untuk beberapa saat. Kita bisa pergi ke sana dulu untuk mencoba mengamatinya. Seandainya ada yang berhasil kita temukan, kita juga bisa bersiap-siap lebih awal. Tapi kalau tidak ada yang kita temukan, itu malah jauh lebih bagus. Resep rahasia arak buah hijau di kedai Baixiang ini hanya ada satu-satunya di seluruh Yingtian. Lokasinya sangat strategis, resepnya unik. Ditambah lagi pemilik kedainya yang masih muda, cantik, energik, manis, menggemaskan, dan sama sekali tidak bodoh. Kalau kedai ini bisa dibuka di duniaku dulu, mungkin dalam beberapa tahun saja, pasti sudah bisa membuka banyak cabang waralaba. Dia sudah membuntutiku sejak lama. Aku tidak bisa menebak dia itu suruhan siapa. Seharusnya bukan gara-gara sistem lotreku. Tuan muda bayi, ini kendi kedua arak buah hijau pesananmu. Tolong bungkuskan saja untukku ya, nanti mau kubawa pulang. Loh, tidak diminum di kedai saja? Hari ini aku agak sibuk. Waktuku tidak banyak. Biar ku minum di rumah saja. Baiklah, biar saya bungkuskan dulu. Aku tidak berniat main petak umpet lama-lama dengan tikus itu. Lebih baik selesaikan dengan cepat, biar masalah ini lekas beres. Sebenarnya dia itu kaki tangan siapa, ya? Liu Shanmen Guishi atau geng Liu Huo? Tuan muda bayi, ini arak buah hijaumu. Ah, masa bodoh. Entah manusia atau hantu, kita lihat saja nanti setelah berkenalan. Haruskah aku terus membuntutinya? Semua pergerakanku selalu berada di titik buta dari pandangan Bai Wangdong. Dia pasti sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Apakah pelacakannya berakhir di sini? Jika aku bisa memastikan bahwa Bai Wangdong terlibat dalam masalah itu, ini akan menjadi pencapaian yang sangat besar. Tuan Zhenfuxi pasti akan memberiku imbalan yang melimpah. Bahkan naik jabatan menjadi zongki pun bukan hal yang mustahil. Coba kulihat apa ada orang lain di sana. Melihat sampai bersusah payah begitu. Mau masuk ke dalam saja untuk melihatnya? Tidak perlu. Dari sini saja sudah kelihatan jelas. Semuanya berakhir, apanya yang berakhir? Bisa ceritakan padaku? Siapa tahu aku bisa membantumu. Bai Wangdong menyekap rekan sendiri secara ilegal. Tindakanmu ini adalah kejahatan besar. Aku ini seorang Xiaoqi dari Nanzhen Fuxi Jinyiwei. Liu Qingrong, aku sangat penasaran. Kenapa orang-orang dari Nanzhen Fuxi terus membuntutiku? Karena kau sudah tahu identitasku. Kenapa kau tidak segera melepaskanku? Melukai rekan sesama Jinyiwei, itu adalah kejahatan besar di dalam Jinyiwei. Bahkan Raja Bai pun pasti akan memedulikan hal ini kan? Sekarang akulah yang sedang bertanya padamu. Jawablah dengan jujur. Maaf, ini adalah bagian dari tugasku. Aku tidak bisa membocorkannya, tapi aku ingin tahu. Aku tetap tidak bisa mengatakannya. Lebih baik kau segera lepaskan aku. Sudah kukatakan. Wewenangmu tidak cukup tinggi. Sudah kubilang, aku ingin tahu. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Jika aku bicara, aku akan dibunuh oleh Zhenfuxi. Aku sudah memberimu kesempatan. Bai Wangdong, kau benar-benar berani menyerang? Kau anggap apa peraturan Jinyiwei? Kau hanya seorang Xiaoqi, sedangkan aku adalah seorang Shibaihu. Kau bahkan belum memanggilku Tuan. Tuan Bai, tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin mendengar omong kosong ini. Sangat mudah jika kau ingin tetap hidup. Katakan sesuatu yang berguna. Aku rasa aku juga bisa menebaknya. Ini bukan perintah resmi dari Nanzhen Fuxi kan? Ini pasti urusan pribadi Zhenfuxi kalian. Kalau memang ada surat perintah penyelidikan resmi, Liu Qingrong tidak akan bertahan sekeras ini. Masalah ini pasti diatur secara sepihak oleh Zhenfuxi dari Zhenfuxi Selatan itu, diatur diam-diam secara rahasia. Makanya tindakannya sangat sembunyi-sembunyi. Orang ini pasti tahu detail lengkapnya. Kita harus cari cara agar dia mau bicara. Bagaimana kalau kucongkel saja sebelah matamu? Tidak takut juga. Sepertinya masalah ini lumayan besar. Sudahlah, aku sedang malas melihat darah. Karena mati saja kamu tidak takut, maka rasakan saja penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Sudah siap untuk bicara? Tuan Zhenfuxi tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku bertanya, kamu menjawab. Jika kamu berbohong sekali saja, kamu akan merasakan siksaan yang tadi sekali lagi. Kenapa Zhenfuxi kalian mengirim orang untuk menyelidikiku? 1 bulan yang lalu, kamu pernah pergi ke pasar hantu. Di hari yang sama, saudagar di bawah naungan Zhenfuxi kehilangan muatan barang. Aku dikirim untuk mencari barang-barang itu. Pasar hantu, saudagar, muatan barang. Cih, terdengar sangat tidak asing. Sepertinya masalah ini memang ada hubungannya denganku. Apakah bos Huang dari pasar hantu adalah orangnya Zhenfuxi kalian? Benar. Apa sebenarnya isi muatan barangnya? Ginseng naga haus darah. Kalau begitu tidak salah lagi. 1 bulan yang lalu saat aku pergi ke pasar hantu,
Memang ada orang yang membawa barang itu dalam jumlah besar. Tapi bos Huang ini juga berbisnis perdagangan manusia. Apakah kamu tahu soal ini? Ternyata kamu tahu. Sekarang aku tanya padamu. Apakah bisnis haram ini juga milik Zen Fushi kalian? Bukan. Bisnis perdagangan manusia bukan milik Zen Fushi kami. Itu adalah bisnis pribadi Huang Ling. Meskipun Zen Fushi kami mengetahuinya, tapi dia tidak pernah ikut campur sama sekali. Huang Ling, apa itu nama asli bos Huang? Kau tahu dari mana asal orang-orang ini? Aku nggak tahu. Sungguh nggak tahu. Tatapan matamu barusan itu namanya nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu, Tuan Bai. Aku benar-benar nggak tahu. Hentikan. Aku akan bicara, aku akan katakan semuanya. Aku akan katakan, aku pernah tidak sengaja mendengar Huang Ling saat dia sedang memarahi para wanita ini. Dia bilang, orang-orang ini adalah orang-orang buangan dari Zhao Fangxi. Dulu, dari Zhao Fangxi, lalu aku pun menduga mungkin orang-orang ini berasal dari 3 bencana. 3 bencana neraka yang pernah muncul. Jangan, tolong jangan! Seleramu masih seburuk dulu. Padahal kau adalah raja tanpa wajah yang menguasai seluruh pasar hantu, tapi kau malah memilih untuk tetap tinggal di tempat seperti ini. Di sebuah kedai kecil yang sama sekali tidak mencolok. Pikiran orang-orang hebat sepertimu memang sulit untuk dipahami. Ada perlu apa kau kemari? Aku kesini mau minta bantuanmu. Transaksi kita sudah selesai. Kita sudah tidak punya urusan lagi. Hubungan kita mungkin memang sudah selesai, tapi bukankah karma dari masalah itu sekarang malah datang sendiri? Orang-orang dari divisi Nanzenfu. Oh, jadi kau tahu tentang mereka? Kau sudah membuat kekacauan besar. Cih, biasa saja sih. Bantulah aku. Bantu aku menyingkirkan mayat orang ini. Setidaknya sampai tidak ada yang bisa melacaknya kembali kepadaku. Kenapa aku harus menolongmu? Ginseng naga salju merah itu adalah milik divisi Nanzenfu. Sebagai pihak yang membelinya, membantuku membereskan masalah kecil ini, kurasa itu hal yang wajar kan? Yikong dari divisi Nanzenfu. Sepertinya kau tahu banyak hal. Ini kan pasar hantu. Tempat ini dari dulu memang selalu jadi pusat peredaran informasi tercepat. Pasokan ginseng naga salju merah waktu itu, kamulah yang menjualnya kepadaku. Aturan di pasar hantu sudah tertulis sangat jelas. Pembeli dilarang menanyakan asal-usul barang. Segala akibat ditanggung sendiri oleh penjual. Dari mana kamu bisa mendapatkan benda ini? Pembeli dilarang menanyakan asal-usul barang. Itu kan ucapanmu sendiri. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalannya? Kristal roh dan batu spiritual. Masih seperti biasanya. Tentu saja, kalau kamu bersedia membantuku membereskan mayat itu, aku bisa memotong biayanya sebesar 20%. 30%. Kalau begitu, kita pakai harga awal saja. Kamu tidak perlu mengurus mayat itu lagi. Baiklah, kalau begitu 20%. Aku sungguh tidak mengerti jalan pikiranmu. Padahal kamu sendiri sebenarnya bisa membereskannya. Aku hanya malas membuang-buang waktu saja. Apa kamu benar-benar tidak takut menyinggung Jigang? Takut. Takut kenapa? Si Gikang itu, tentu saja aku takut. Kalau aku tidak takut, untuk apa aku menyuruhmu datang ke sini hanya untuk membereskan mayat? Barangnya sudah kuberikan padamu. Cukup taruh kristal rohnya di tempat biasa. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya sebelum besok malam. Bertransaksi denganmu selalu membuatku merasa tenang. Tentu saja, asalkan rasa penasaran kalian. Boy, tidak terlalu besar. Itu akan jauh lebih baik. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Mengerti atau tidak, itu tidak penting. Yang penting jangan macam-macam. Cukup jangan pernah mengulangi trik murahan seperti ini lagi nanti. Boneka ini dibuat sangat mirip dengan aslinya. Keterampilannya luar biasa sekali. Bei Chen Fushi. Gua Bai Wang. Aku sudah kembali. Dulu aku dengar kamu tidak suka minum arak. Tapi arak buah hijau ini sangat cocok dengan seleraku. Makanya aku berpikir, ya kayaknya juga bakal kamu sukai. Sebenarnya aku juga udah bisa nebak sih. Ternyata kamulah yang udah nyeret aku ke dunia ini. Meskipun aku nggak tahu gimana caranya kamu mati, tapi aku bakal bantu selesain hal yang belum sempat kamu tuntaskan. Langsung mengubah struktur energi spiritualnya. Rencana ini sih bisa kita coret aja. Kekuatan tempurlah yang jadi kunci utama di dunia kultivasi. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan pengetahuan dari jalur hantu. Mungkin kita bisa pakai prinsip dari teknik sihir lainnya. Tolong terima dulu. Kalau kita ganti roh surgawi dengan roh hantu, apa kita bisa manggil roh hantu buat merasuki tubuh? Bingo, sempurna banget. 5, 4. Ada batasan antara tubuh manusia dan roh hantu. Menarik juga.
Bai Wangdong belakangan ini kelihatan agak aneh dan sering meracau. Aku pengen lihat sendiri. Sebenarnya hal apa sih yang bisa bikin orang yang baru aja beresin misi penyamarannya rela batalin cuti dan langsung balik kerja kayak gini. Kalau udah sampai langsung masuk aja. Nggak usah mengendap-endap gitu. Sebenarnya ada apa sih di dalam sana? Kamu tante sampai bisa bikin Tuan asik membacanya kayak gini? Kamu ngerasa nggak sih kalau belakangan ini Bai Wangchong agak aneh? Kamu juga sadar ya? Kayaknya sih dari 3 hari yang lalu. Dia kelihatan aneh banget dan sering meracau sendiri. Kayak orang kerasukan. Kayaknya dia emang beneran kerasukan deh. Maksudmu gimana? Lihat aja sendiri. Apa kita perlu panggil dia keluar? Sebaiknya komandannya jangan lakukan itu. Kalau enggak, usaha Komandan Bai selama beberapa hari ini bakal sia-sia saja. Saya, Pei Shuen, menghadap Tuan. Tetua Pei, tidak usah sungkan. Boleh saya bertanya, Tetua Pei? Di mana Komandan Bai sekarang? Bagaimana situasi sekarang? Letnan Bai memang sangat berbakat. Dinding yang kupahat ini baru 3 hari dia pelajari. Otepedida sudah selesai lebih dari setengahnya. Kecerdasan dan ketajaman berpikir seperti ini, bahkan bagi bawahan sepertiku yang sudah hidup bertahun-tahun, baru pertama kali ini melihatnya. Begitu dia selesai membaca seluruh isi di dinding ini, Letnan Bai akan pulih seperti sedia kala dan keluar dari sel tahanan ini tanpa luka sedikit pun. Lalu apa yang akan terjadi setelah dia keluar? Biasa saja. Lagi pula, dia tidak akan bisa mempelajari apapun. Sepertinya aku saja yang terlalu naif. Kalau begitu, untuk apa Bai Wangdong masuk ke sana? 5 hari yang lalu, Bai Wangdong tiba-tiba menemuiku untuk menanyakan tentang isi seni mengundang dewa. Karena menganggapnya sebagai sesama rekan sejawat, aku pun memberinya beberapa petunjuk. Aku bisa melihat hasrat belajar yang begitu membara di dalam dirinya. Dia datang bukan mengincar seni mengundang dewa, melainkan beberapa bagian tertentu di dalamnya. Letnan Pei, bolehkah aku membaca tulisan di dinding ini? Tentu saja. Ini hanyalah sesuatu yang kubuat saat aku bosan. Coretan biasa yang kupahat. Tidak ada nilainya sama sekali. Silakan masuk saja. Terima kasih banyak. Semua pemahaman tentang melodi dewa ada di sudut tenggara. Kamu bisa langsung mencarinya di sana. Kau tahu kami datang? Suara kalian berisik sekali. Aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Tuan Komandan sepertinya sedang mencarimu. Sepertinya ada tugas yang ingin dia berikan kepadamu. Sudah kuduga. Tapi sepertinya tugas ini tidak terlalu mendesak. 2 hari, hanya butuh 2 hari lagi. Aku pasti bisa menyelesaikan membaca seluruh isi di dinding ini. Jika Anda berkenan menunggu, bisakah Anda memberiku waktu 2 hari? Baiklah 2 hari. Karena sudah tertunda 2 hari, maka batas waktu yang semula 5 hari akan kupangkas menjadi 3 hari. Bagaimanapun caranya, dalam waktu 5 hari, aku harus melihatmu membawa orang itu kembali. Dan dia harus dibawa dalam keadaan hidup-hidup. Hamba mengerti, Tuan. Saya akan menjaga kedua warga itu dengan baik. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tetua Pei. Tangkap pencuri itu! Pencuri ini, apa dia berniat merampok seluruh wilayah Yingti Anfu? Astaga, dia beraksi 42 kali hanya dalam waktu 2 bulan. Rata-rata dia merampok 2 rumah setiap 3 hari sekali. Benar-benar pekerja teladan di dunia pencurian. Sepertinya ada rahasia lain di balik semua ini. Pantas saja. Ternyata Luo Tua punya rencana tersendiri. Pantas saja dia datang mencariku. Tuan Bai, bagaimana hasilnya? Kemunculan Anda yang tiba-tiba ini benar-benar membuatku terkejut. Sepertinya dalam hal teknik gerakan pun, Anda memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Setelah lanjut usia, wajar saja jika aku menguasai sedikit dari segalanya. Jika Tuan Bai bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Langkah bayangan, Anda juga pasti bisa mencapai tingkatanku yang sekarang. Langkah bayangan, benar. Teknik gerakan ini menggabungkan keunggulan dari ratusan aliran bela diri dan terus disempurnakan hingga menjadi teknik gerakan tingkat tinggi. Jika berbicara tentang kehebatannya, langkah bayangan milik Jiniwei kita pasti bisa masuk dalam jajaran 3 besar di dunia. Sebelumnya saya memang kurang memperhatikan hal ini. Terima kasih Tetua Pei. Saya sangat menghargai bimbingan Anda. Mengenai pemahaman yang tertulis di dinding itu, saya sudah memahami sebagian besar darinya. Dan sepertinya saya sudah menemukan apa yang ingin saya cari tahu. Kali ini, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Kemampuan kecilku ini sama sekali tidak layak untuk disebut. Jika nanti Tuan Bai masih memiliki pertanyaan tentang kultivasi atau ragu mengenai teknik gerakan ini, saya bisa merekomendasikan seseorang untuk Anda. Siapa orangnya?
kakak seperguruan saya, Meng Cincuan. Meng Cincuan. Dia seharusnya saat ini sedang bertugas di Akademi Guozijian. Jika Bai Baihu ingin berkunjung, cukup sebutkan saja namaku. Kakak seperguruan saya pasti akan menghargai nama saya. Kalau begitu, saya akan mengingatnya. Jika ada yang ingin saya tanyakan, saya pasti akan datang merepotkannya. Ya, dia benar-benar bisa menahan diri. Baiklah, saatnya keluar untuk menangkap pencuri. Pencuri kecil ini tidak ada di Yingtian. Dari catatan kasus-kasus ini, untuk sementara kita bisa menemukan beberapa kesamaan. Pertama, keluarga korban kalau tidak kaya pasti terhormat. Kedua, lokasi pencurian semuanya ada di halaman belakang. Ketiga, tidak ada satupun korban yang terluka atau tewas. Kita tidak bisa melihat masalahnya jika hanya membaca berkas kasus saja. Kita harus pergi melihat langsung ke rumah para korban. Ini benar-benar kacau sekali. Tidak ada satupun informasi yang berguna di sini. Kenapa tidak ada petunjuk sama sekali ya? Malam ini mari kita pergi ke pasar hantu. Terkadang, hal-hal yang tidak bisa kita temukan di luar, mungkin saja bisa ditemukan di pasar hantu. Korban tewas bernama Liu Qinglong, hanya seorang perwira rendah dari divisi Zhenfu Selatan. Penyebab kematiannya, satu tusukan fatal di bagian dada. Dia mengalami siksaan yang sangat kejam sebelum tewas. Seluruh meridian di tubuhnya hangus terbakar. Dugaan awal, ini disebabkan oleh aliran energi spiritual elemen api yang dipaksakan masuk. Makanya luka seperti ini bisa terbentuk. Kamu yakin itu elemen api? Saya sangat yakin. Selain karena aliran energi spiritual, tidak ada cara lain yang bisa menimbulkan luka seperti ini. Apa misi terakhir Liu Qingrong? Tuan, Anda tidak berhak untuk menanyakan masalah ini. Misi Liu Qingrong diperintahkan langsung oleh Tuan Zhenfusi sendiri. Tuan Zhenfusi, kalau begitu aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusan ini. Kalian urus saja sendiri. Terima kasih banyak, Tuan. Totalnya 1.360 keping. Lumayan juga jumlahnya. Cukup sepadan dengan teknik sihir kuno itu. Ketemu. Oh, kamu rupanya mau tanya apa lagi kali ini? Di Yingtian ini, siapa yang mengurusi daftar pencuri? Maksudmu Gu Sholu, kan? Sudah sekian lama, baru kali ini aku melihatmu menanyakan hal yang serius. Aku tahu siapa yang mengambil barang itu. Tapi, jika ingin aku membocorkan informasinya, namanya Luo Yongsheng. Dia ada di sebuah toko di sudut tenggara pasar hantu. Nama tokonya Luo Jayao. Tapi kalau kamu ke sana, kamu tidak akan bisa menemuinya. Satu keping lagi, hanya satu keping. Aku akan menceritakan semua yang ku ketahui kepadamu. Baiklah, 5 keping ya 5 keping. Luo Yongsheng adalah raja pencuri generasi sebelumnya di Yingtian. Setelah cuci tangan dari dunia hitam, dia mulai mengurusi masalah Gu Sholu. Luo Jiayao adalah toko yang melayani para pencuri di Yingtian sebagai tempat penadahan barang-barang curan. Luo Yongsheng sendiri biasanya tidak berada di toko itu. Kalau kamu ingin mencarinya, kamu harus pergi ke Wen Hualu di Yingtian. Gadis yang mana? Kalau soal itu, aku memang tahu sedikit tentang itu. Tapi, 5 keping hanya untuk informasi tadi. Informasi tentang gadis ini butuh bayaran tambahan. Wah, bos royal sekali. Si tua Luo selalu suka bermesraan dengan 4 orang gadis, masing-masing satu di kamar musim semi, panas, gugur, dan dingin. Ada Haitang di kamar musim semi, Penglian di kamar musim panas, Xiangju di kamar musim gugur, dan Yamei di kamar musim dingin. Jika kamu ingin mencarinya, temui saja salah satu dari mereka berempat, pasti ketemu. Aku mengerti, karena Anda sangat murah hati. Aku ingin memperingatkan Anda satu hal. Di wilayah Yingtian ini, kalau mau menemui kepala hantu, kamu harus bawa hadiah perkenalan. Aku mengerti, aku akan menyiapkannya. Baguslah kalau begitu. Ceritamu lumayan menarik juga. Jadi, lain kali jangan sembarangan menjual informasi tentangku kepada orang lain. Kalau tidak, aku benar-benar takut daun emas sakti. Itu malah akan berakhir menjadi harga untuk nyawamu. Kalau nyawaku memang seberharga itu, sepertinya aku tidak rugi-rugi amat kan? Seumur hidupku. Ini pertama kalinya aku akan pergi ke rumah bordil. Niat banget ya sampai harus keluar modal besar. Sialan. Mendingan kita tidak usah lewat pintu depan saja ya. Jangan, tidak boleh begitu. Kamu menghalangi jalan, tahu? Hahaha. Yo, anak muda, sedang bingung ya. Penyelamatku, Kak Lin, kamu benar-benar datang di saat yang tepat. Berlebihan sekali. Kamu mau masuk ke gedung Wanhua, tapi karena terlalu pemalu, jadi tidak berani masuk ya. Belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Ini pertama kalinya seumur hidup. Manis sekali. Ayo masuk bersamaku. Kakak akan mengajakmu melihat dunia luar. Dia benar-benar penyelamatku. Benar-benar bahan eksperimen yang sangat bagus. Kamu bilang apa tadi? Aku bilang aku harus pergi mencari orang. Cepat sekali mau perginya. Kenapa tidak menemani kakak lebih lama lagi?
agar kamu bisa melihat seperti apa rupa primadona nomor 1 di gedung Wanhua ini. Kalau sudah mati, semuanya sama saja. Saat ini aku lebih tertarik mencari pria itu. Memangnya kamu tahu jalannya? Paviliun musim semi, paviliun musim panas, paviliun musim gugur, paviliun musim dingin. Semuanya ada 4 musim, semi, panas, gugur, dan dingin. Di setiap pintu kamar paviliun ini tergantung nama panggung para gadis. Gadis-gadis di paviliun Wenhua ini jumlahnya tidak sedikit. Kalau kamu mau mencari seseorang, mungkin bakal butuh waktu agak lama. Baik, saya mengerti, Tabib Lin. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari kita periksa satu persatu. Tapi, cara mencari seperti ini, kenapa ya aku merasa dejavu seperti sedang menangkap basah orang selingkuh saja? Teman dari mana yang datang kemari? Tidak sopan loh. Kalau tidak keluar untuk menampakkan diri. Kamar musim dingin, ya Mei. Kenapa harus kamar musim dingin sih hari ini? Padahal aku sudah mencari ketiga kamar lainnya sebelum akhirnya sampai ke sini. Benar-benar sial. Kenapa hari ini aku sial sekali sih? Lebih baik aku pulang cepat saja kalau begini. Entah tuan muda dari keluarga mana yang datang ini. Ada keperluan apa sampai mencari saya? Raja pencuri Luo Yongsheng. Benarkah itu kamu? Saya sudah cuci tangan dan pensiun dari dunia itu. Gelar Raja Pencuri pun sudah diambil oleh orang lain. Katakan saja, Tuan Muda, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Jika saya sanggup melakukannya, pasti akan saya bantu sekuat tenaga. Kudengar, kalau mau menemui Raja Pencuri Luo, harus membawa hadiah pertemuan. Saya tidak membawa barang berharga apapun, hanya ada benda ini saja di tangan saya, yang tampaknya masih layak untuk dilirik. Bagaimana kalau kuberikan saja ini kepada Raja Pencuri? Gerakan tubuh yang hebat sekali. Ternyata kamulah yang mencuri kuas Yulang itu. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku datang mencarimu karena ingin mengorek beberapa informasi dari mulutmu. Tapi aku tahu, kamu pasti tidak akan memberitahu apa yang ingin ku dengar begitu saja. Kalau sudah begitu, terpaksa aku harus bermain sedikit kasar padamu. Yang mencarimu saat ini bukanlah Jin Wei, melainkan cuma aku seorang diri. Pihak divisi Beizen sudah mengetahui semuanya. Kalau begitu itu berarti hanya dengan membunuhmu. Kejadian malam ini bisa dianggap selesai. Pintar sekali, pensiun. Gue Yolan. Enyah sana. Memang kita harus bekerja lebih keras. Nah sekarang, anak baik, sekarang waktunya cerita sebelum tidur. Kamar dengan kedap suara sebagus ini. Padahal pertarungannya begitu sengit, sama sekali tidak menarik perhatian orang di luar. Pemilik menara Wenhua ini benar-benar royal mengeluarkan uang. Begitu melihat pedang Xiu Chundao langsung kabur. Katakan, kejahatan apa yang sudah kamu perbuat? Reaksimu ini tidak wajar sama sekali. Meskipun kamu adalah raja pencuri, tapi bukankah kamu sudah cuci tangan selama bertahun-tahun? Kalau cuma melihat aparat pemerintah, tidak mungkin kamu sampai seketakutan itu hingga langsung kabur. Apalagi sampai berniat membunuhku. Reaksi sehebat ini, apa karena kamu merasa bersalah? Padahal aku bukan orang dari Liu Shanmen, pencurian kecil biasa. Tidak akan sampai menarik perhatian Jin Wei. Kamu sudah berkeliaran di Yingtian selama bertahun-tahun. Seharusnya kamu paham betul soal itu. Tapi meskipun begitu, kamu tetap melarikan diri. Apa artinya ini? Coba jelaskan, apa artinya ini? Jangan-jangan kamu berani menyentuh barang milik keluarga kekaisaran? Sepertinya tebakanku benar. Barang itu dijual lewat tangan emasmu di Luo Jiayao, kan? Jangan-jangan Yudong Lai? Saya tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan, Tuan. Bagaimana kalau ku bilang aku datang bukan karena masalah itu? Apakah hatimu akan terasa sedikit lebih tenang? Tuan, untuk apa Anda bercanda seperti itu dengan rakyat jelata seperti saya? Saya mengaku saja, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar bukan datang untuk menyelidiki cermin giok ukiran putih itu. Rakyat jelata ini memang pernah bertransaksi sekali dengan pemilik Yudong Lai. Waktu transaksi itu terjadi setengah tahun yang lalu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Sebenarnya siapa pencuri sakti yang belakangan ini menggemparkan seisi ibu kota? Benar, barang itu memang barang curian. Barang itu dibawa oleh salah satu anggota kelompok tangan hantu. Hamba, pelayan toko dari Tungku keluarga Luo mengenali pedang giok ukir putih itu. Tapi karena dibutakan oleh keserakahan, hamba tetap menjual barang itu. Bocah itu pasti sudah pernah menemuimu, kan? Apa kau tahu identitas aslinya? Hamba benar-benar tidak tahu. Kalau kau mau bekerja sama denganku, aku bisa memohon keringanan untukmu pada Tuan Komandan. Apakah ucapan Tuan benar-benar bisa dipercaya? Aku yang bermarga baik ini tidak pernah berbohong seumur hidupku. Tuan, tanyakan saja apapun yang ingin Anda ketahui. Hamba pasti akan menjawab semuanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Katakan semua yang kau ketahui. Hamba curiga identitas orang itu. Belum tahu benar, mungkin saja dia seorang siluman. Bangsa siluman, bagaimana kau bisa seyakin itu kalau dia seorang siluman? Bukan yakin, Tuan. Hanya sekadar curiga saja. Hamba hanya merasakan, iya ada sedikit kejanggalan pada dirinya. Kalau begitu, kejanggalan kecil yang kau maksud itu, coba ceritakan padaku. Energi spiritual yang dia gunakan tidak seperti milik manusia, melainkan mirip seperti, oh, hawa siluman. Tuan Komandan, hamba sudah menceritakan semua yang hamba ketahui kepada Tuan. Jika tidak ada hal lain lagi, meski jasamu bisa menebus kesalahanmu, bosku, kau tetap harus ikut denganku. Dasar pembohong, si polos. Mana ada Jiniwei yang tidak pernah berbohong. Lagi pula si Margabai, ya si Margabai. Sedangkan Bai Wangdong, ya Bai Wangdong. Ada banyak sekali orang bermarga Bai di dunia ini. Pasti ada satu yang tidak pernah berbohong. Jangan terlalu naif. Yang penting, sekarang kita berhasil menangkap orang ini. Boleh aku pinjam ruang interogasi di tempatmu sebentar? Ada beberapa hal yang harus kupaksa keluar dari mulutnya. Ada surat resminya? Ini untuk keperluan misi. Nanti biar aku yang meminta dokumen susulannya ke tuan pejabat. Perlu kucarikan seseorang untuk membantumu. Tidak perlu, ini sangat rahasia. Biar aku sendiri saja yang menanganinya. Baiklah, silakan. Aku akan menyuruh yang lain untuk menjauh dari sana. Selamat datang di rumah barumu. Senang, tidak? Gembira kan? Tuan Bai, hamba yang hina ini. Ah, maksud hamba. Hamba sudah mengatakan semua yang hamba tahu. Mohon kemurahan hati Anda. Lepaskanlah hamba. Tolong lepaskan hamba ya. Hamba punya uang. Hamba punya banyak sekali uang. Hamba bisa menebus nyawa hamba. Semua uang itu bisa hamba gunakan untuk menebus nyawa hamba. Sikapmu ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang raja pencuri. Bisa menyandang gelar raja di dunia hitam. Bagaimanapun juga, seharusnya kamu masih punya sedikit harga diri kan? Tapi melihat dirimu yang sekarang, kamu malah terlihat seperti seekor anjing. Hamba rela menjadi anjing Anda, Tuan. Menjadikanmu anjingku. Oh, aku tidak berani. Sama sekali tidak berani. Sungguh, aku takut suatu hari nanti kamu tiba-tiba menyerang dan menggigitku. Asalkan Tuan bersedia melepaskan hamba, mulai sekarang dan seterusnya. Hamba akan sepenuhnya mematuhi perintah Tuan. Kenapa usahamu keras sekali? Aktingmu terlalu berlebihan. Sejujurnya, kemampuan aktingmu lumayan bagus. Kalau orang biasa, mungkin mereka benar-benar akan tertipu olehmu. Tapi kalau aku, saat sedang menjalankan misi bersama Yitong beberapa waktu lalu dan mengobrol dengannya, dia bilang aku ini orang dengan 1000 wajah. Menurutmu, saat julukan itu disematkan padaku, itu sedang memuji kemampuanku dalam hal apa? Hamba mana berani. Berikutnya, kamu pasti akan bilang kalau kamu tidak paham apa yang kukatakan, bukan? Dan setelah itu kamu juga akan bilang, untuk mengadili orang rendahan sepertiku, harusnya diserahkan ke Liu Shanmen. Bukannya ke Jiniwei. Ah, sudahlah, aku malas berakting lagi. Sejak kapan kamu menyadarinya? Seseorang yang berani berniat membunuh anggota Jiniwei, apa kamu pikir dia adalah orang yang lemah? Aktingmu terlalu berlebihan. Perbedaan antara sifat aslimu dan kepribadian palsumu terlalu mencolok. Siapa yang bisa kamu bohongi? Situasinya berubah terlalu cepat. Untuk sementara, aku hanya bisa bertindak sejauh ini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Jadi, selama ini kamu sengaja ikut berpura-pura denganku? Tentu saja. Kalau aku tidak sedikit mengikutimu, bagaimana aku bisa mendengar rahasia yang sengaja kamu bocorkan demi mengalihkan pembicaraan? Meskipun niatmu tidak tulus, tapi informasi tentang pencuri sakti dari ras iblis itu benar-benar 100% akurat. Pemenang jadi raja, pecundang jadi abu. Aku mengaku kalah. Tapi kalau kamu berharap aku membocorkan sesuatu, maka aku hanya bisa bilang, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Mulai keras kepala lagi ya. Mau dibunuh atau disiksa, terserah kamu saja. Keras kepala juga ternyata. Menarik. Awalnya aku sempat berpikir, jika kamu hanya melakukan aksi pencurian biasa, apakah tindakanku ini agak terlalu kejam? Tapi di luar dugaan, bocah sepertimu ternyata sudah menghabisi begitu banyak nyawa. Aku mohon, bunuh saja aku. Lakukan saja sendiri. Picu kutukan ponsel hantu itu, dan kamu akan segera terbebas. Sial, aku benar-benar rugi besar. Lebih cepat mati, lebih cepat reinkarnasi. Kali ini benar-benar sebuah kebetulan. Membuat bocah sepertimu ketiban keberuntungan besar. Biasa saja, biasa saja. Semua ini berkat bimbingan Tuan Zen Fushi yang terhormat. Semoga karier Tuan Zen Fushi terus melejit dan selalu diliputi keberuntungan. Bawahan ini hanya sedikit kecipratan keberuntungan Anda saja. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?
lakukan saja seperti biasa. Tapi mereka kan sisa-sisa ras iblis. Apa perlu kuutus beberapa orang tambahan untuk membantumu? Kalau Anda memang berniat mengirim bantuan, Anda tidak akan menanyakan hal itu kepadaku. Tenang saja, Tuan. Aku masih bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu, batas waktu 3 hari tetap tidak berubah. Setelah malam ini lewat, kau hanya punya sisa waktu 2 hari lagi. Cepat selesaikan. Ingat kata-kataku. Aku menginginkannya dalam keadaan hidup. Hamba mohon pamit. Pergilah. Baik. Sana pergi. Tahu diri sedikit dong. Jangan sampai aku sendiri yang harus menyeretmu keluar. Oh iya. Sudahkah kau memikirkan penjelasan tentang tindakanmu mengambil jalan menyimpang itu? Tuan Pei, rupanya Anda sudah mengetahuinya. Hamba tidak berani. Tidak berani? Lalu kenapa kau berani bertindak tanpa izin? Jalan lurus yang aman dan lebar ada di depan mata, tapi tidak engkau lewati. Malah sengaja memilih jalan menyimpang yang berbahaya. Pergilah. Lain kali jangan datang malam-malam kami untuk mencariku atau aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Kalau kau mau mendengarkan cerita, sana cari tukang dongeng. Asalkan kau mau membayar, bahkan jika Anda ingin menghancurkan lapak ini, sekalipun tidak akan menjadi masalah. Membayar tentu saja boleh, tapi kau harus meramal tanggal lahirku terlebih dahulu. Tanggal lahir Anda milik salah seorang temanku. Oh, kalau begitu, mari kulihat. Tapi kita sepakati dulu ya. Meski tidak akurat, kau tetap harus membayar. Boleh saja. Memangnya ramalanmu ini benar-benar akurat? Jangan bercanda. Entah itu ajaran kuno, ortodoks, bahkan yang mistis sekalipun, aku menguasai semuanya karena aku memang terlahir jenius. Kau boleh saja meragukan keakuratan informasiku, tapi ramalanku tidak pernah meleset sekalipun. Satu-satunya yang pasti, siapa sih orang ini? Dia kan sudah meninggal, mau diramal atau tidak, apa gunanya sekarang? Bukannya kemarin kamu baru saja menyebut namanya. Kok setelah diramal kamu malah lupa? Kemarin? Jangan-jangan Bos Luo? Astaga! Kemarin kamu masih cari dia buat minta bantuan, hanya dalam satu malam kamu langsung menghabisinya? Efisiensi kalian para Jiniwei benar-benar luar biasa cepat. Aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan sesuatu. Urusan tadi siang itu adalah tugas resmi, dan aku biasanya tidak pernah membayar untuk itu. Ya sudah, tanya saja. Acara yang membutuhkan daftar nama. Tapi tidak boleh ada orang lain tahu. Barang apa yang telah dibeli, cara seperti itu ya. Ada kok, bahkan lumayan banyak. Lelang buta salah satunya. Biar ku jelaskan. Apa sebenarnya lelang buta itu? Lelang buta sesuai namanya. Ya kita menawar secara membabi buta. Lelang seperti ini hanya mengundang orang-orang tertentu. Dan daftar tamu yang diundang hanya diketahui oleh pihak penyelenggara sendiri. Selama lelang buta berlangsung, setiap orang akan ditempatkan di ruangan terpisah. Juru lelang akan membawa kotak berisi barang yang dilelang, lalu mendatangi kamar demi kamar. Kemudian, mereka akan mencatat penawaran dari setiap orang satu persatu. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Setelah lelang butanya selesai, dan barangnya diantarkan langsung ke tangan pembeli. Baru saat itulah hasil akhirnya akan diketahui. Sebagian besar barang di lelang buta ini berasal dari jalur ilegal. Dan orang yang menyediakan barang-barang tersebut biasanya berasal dari para penjual di pasar hantu. Pihak yang menyelenggarakan lelang buta sebenarnya dari kelompok mana? Kalau soal itu jujur saja, aku juga tidak terlalu tahu. Biar nggak mengganggu jualanmu lagi, semangat ya. Nanti kalau ada kesempatan ramal aku ya, Tuan Chen. Saya akui saya memang sudah mengganggu Anda. Tapi biar ku ingatkan Anda satu hal. Jika saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari Anda, maka dengan sangat menyesal, saya harus membawa Anda pergi bersama saya untuk berbincang dengan Shizuo kantor Luozi kami. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Bai Hubai mengenai apa sebenarnya lelang buta itu. Namun kabarnya, di bagian barat kota ada sebuah toko lukisan bernama Pavilion Liu Fang yang sering mengumpulkan orang untuk melakukan hal-hal misterius. Saya mengerti. Terima kasih banyak Tuan, saya permisi dulu. Petunjuk ini sepertinya terputus begitu saja. Tinggal selangkah lagi. Hanya kurang selangkah lagi. Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Pasar hantu lagi. Datang ke sini rasanya sudah seperti pulang ke rumah sendiri. Selain Pavilion Liu Fang, petunjuk kedua ada di Luo Jiayao. Luo Yongsheng pernah bilang bahwa pencuri itu pergi ke Luo Jiayao untuk menjual barang jarahannya. Pasti akan meninggalkan jejak. Luo Yongsheng pasti sudah membuat mereka waspada. Justru karena dia menghilang, makanya Pavilion Liu Fang dibakar. Baik itu Bai Limu maupun Luo Hou.
Alur pemikiran dan tindakan orang-orang ini sama sekali tidak bercelah. Setiap langkah yang mereka ambil tidak ada yang sia-sia. Para korban pencurian yang telah dia kunjungi pasti tidak punya banyak waktu untuk bersiap-siap karena mereka sudah bersedia bicara. Mereka tidak mungkin akan mengarang cerita yang tidak-tidak. Satu-satunya orang yang paling memenuhi kriteria hanyalah Luo Yongsheng. Malam itu di Wenhualu, saat Luo Yongsheng menyebut tentang penjualan barang jarahan di Luo Jiayao, tatapannya terlihat gelisah dan dia sempat mengalihkan pandangan selama 0,7 detik. Namun timbul satu masalah. Luo Yongsheng seharusnya adalah anggota pemberontak Jianwen, orang dari pihak sana yang sebenarnya, sedangkan Liu Fangge termasuk dalam pihak ras siluman. Bagaimana bisa mereka berdua saling berhubungan? Memangnya kenapa mereka tidak bisa berhubungan? Liu Fangge juga merupakan bagian dari sekte pemberontak Jianwen. Dialah yang mengenalkan sisa-sisa ras siluman itu untuk menjual barang curian di Luo Jiayao. Daftar lelang tertutup juga dia yang menyerahkannya kepada sisa-sisa ras siluman itu. Dengan begitu, asal-usul daftar itu sudah jelas sekarang. Alasan kenapa Liu Fangge bisa kabur lebih dulu juga sudah terjawab. Begitu Luo Yongsheng tertangkap, terseretnya Liu Fangge hanyalah masalah waktu saja. Sekte pemberontak Jianwen dan sisa-sisa ras siluman ternyata sudah bersekutu. Aku memang jenius. Orang-orang ini semuanya pernah memberikan bantuan dana kepada sekte pemberontak Jianwen. Asalkan kita bisa menangkap Zhao Yu malam ini juga, dalam waktu 1 malam saja, semuanya pasti akan terbongkar. Tapi, apakah Markis Luo kali ini benar-benar akan mengusirnya keluar dari kediaman? Lupakan saja. Sekarang lebih baik fokus pada petunjuk Luo Jiayao saja dulu. Angkat tangan semuanya! Jangan bergerak, ini razia. Tuan tamu, datang dengan begitu galak. Jangan-jangan sengaja ingin mencari masalah di Luo Jiayao? Apa kamu orang yang bertanggung jawab di sini? Ya, saya Luo San. Atas perintah guru saya, sementara waktu memegang jabatan pengawas di Luo Jiayao ini. Kalau boleh tahu, Anda ini anggota tangan hantu yang mana? Luo Jiayao adalah tempat utama untuk menjual barang curian, dan anggota tangan hantu adalah pelanggan sejati di sini. Biasanya orang yang datang ke tempat ini pastilah bagian dari kelompok tangan hantu. Tapi orang ini sama sekali tidak menyebutkan nama tangan hantu, juga tidak seperti mau mengantar barang. Aku sedang buru-buru sekarang, jadi aku tidak mau banyak omong kosong lagi denganmu. Cari ruangan kosong, mari kita bicara berdua. Anda sebenarnya 6 lembar daun pintu ya? Aku mengerti, ikutlah denganku. Tidak apa-apa, semuanya silakan lanjutkan saja. Cukup tenang juga dia. Ayo jalan, gelap sekali di sini. Sebagian besar orang di sini hampir mirip dengannya. Sama sekali tidak ada ekspresi di wajah mereka. Tadinya kukira bakal ada banyak pedang yang mengintai dan pasukan kapak yang bersiap menyergap. Tuan dari Biro 6 Pintu ini, bolehkah saya melihat lencana pinggang Anda? Lencana dan pangkatnya semuanya lengkap. Liu Bukuai, ada keperluan apa Anda datang ke benteng keluarga Luo kami? Meskipun berhadapan dengan petugas pemerintah, sama sekali tidak ada rasa panik di wajahnya. Di pasar hantu, pemerintah pun harus berpikir 2 kali jika ingin menangkap orang. Mental orang ini cukup kuat. Pantas saja Luo Yongsheng ingin menyerahkan keluarga Luo kepadanya. Gurumu Luo Yongsheng sekarang ada di tempat kami. Guru sudah cuci tangan dari dunia hitam selama bertahun-tahun. Kepala penjaga uang juga tahu soal hal ini. Bukan karena dia melakukan kesalahan. Kami hanya memintanya datang untuk membantu menyelidiki sebuah kasus. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa menjawab semuanya dengan jujur tanpa ada satu hal pun yang ditutupi. Gurumu bahkan membeberkan rahasia memalukannya. Saat dia masih berumur 7 tahun. Bagaimana keadaan guruku sekarang? Dia baik-baik saja di sana. Akan kupulangkan dia dalam 2 hari. Asalkan kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tanyakan saja. Aku akan bekerja sama semampuku. Ternyata kamu murid yang cukup berbakti ya. Kalau dia tahu bagaimana kondisi gurunya sekarang, apakah dia akan langsung mengamuk? Apakah kamu tahu tentang Ye Fanglai? Botol putih menyimpan cermin giok. Malam hari mimpi indah pun datang. Pusaka legendaris yang begitu terkenal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ku dengar dari Luo Yongsheng, barang ini dulu pernah dikirim ke tempat kalian untuk dijual secara gelap. Kalau kepala patroli Liu ingin mendapatkannya kembali, pasti akan sangat sulit. Aku tidak mencari dia. Aku mencari orang yang mengirimkannya ke sini. Kau pernah melihat orang ini? Kalau soal itu, maaf, aku tidak bisa membantu. Orang ini selalu dilayani langsung oleh guruku. Aku sama sekali tidak pernah berinteraksi langsung dengannya. Bukankah guruku sudah menceritakan hal ini kepada kalian? Dia memang sudah bicara banyak. Dia bahkan bilang kalian mengirim orang untuk membuntuti orang itu.
Apakah dia pernah menyebutkan identitas orang itu kepadamu? Itu, sepertinya dia memang pernah mengatakannya. Melindungi sisa-sisa klan siluman adalah kejahatan besar. Kau harus memikirkannya baik-baik. Jika kau tidak jujur, mungkin berikutnya yang akan datang mencarimu adalah Jinny Wei. Orang itu memancarkan aura energi spiritual siluman. Dan akulah yang menyadarinya. Guru hanya menyuruhku untuk tidak ikut campur dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Aku tidak mau dituduh melindungi mereka. Paling-paling aku hanya tahu tapi tidak melapor. Kalau begitu, coba jelaskan secara terperinci. Seperti apa rupa energi spiritual yang kau lihat waktu itu? Merah yang bercampur dengan warna hijau muda samar-samar. Di dalam warna hijau itu ada pancaran kehidupan yang sangat kuat. Binatang pemakan emas tidak memiliki energi kehidupan seperti ini. Ini bukan lagi sekadar petunjuk, melainkan sebuah tanda yang sangat jelas. Di tepi sungai Qinhuai, 3 kali berturut-turut di tempat yang sama. Besok jam 5 pagi, pergilah ke Liu Shanmen untuk menjemput orangnya. Tidak perlu menunggu sampai besok. Malam ini juga kita akan memberikan laporan yang memuaskan kepada Luo Hou. Sama sekali tidak disangka. Kunci paling penting dalam kasus ini ternyata adalah Luo San. Benar kata pepatah, bunga yang ditanam dengan sengaja justru tidak mekar. Dan ketika kita tiba-tiba berbalik arah, orang yang dicari ternyata ada di sana. Tepat di bawah remang cahaya. Kemarin malam, Luo Yongsheng tidak menceritakan semua kejadian ini sepenuhnya. Tapi tidak apa-apa, dia memang tidak tulus. Aku tetap mendoakannya supaya cepat mati dan segera tenang di alam sana. Aku ini memang baik sekali ya. Sinyal-sinyal rahasia ini, sekarang tidak akan mendapatkan balasan apapun. Orang baik pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Benar kan? Aku cuma ingin menyelesaikan misi ini sehari lebih cepat. Lalu melemparkan patung Yinsi tepat ke wajah Luo si monyet, biar dia lihat sendiri sehebat apa kemampuanku bekerja. Pintu, cepatlah terbuka. Mama mau masuk nih. Ternyata di sini sama sekali tidak ada rahasia apapun. Apa mungkin setiap kali orang itu menghilang di sini, semuanya benar-benar murni kebetulan belaka? Siapa yang percaya? Kalau tidak ada yang aneh di permukaan air, maka kita cari lebih dalam lagi. Aku tidak percaya. Kalau malam ini aku masih tidak bisa menemukan keberadaan klan siluman itu. Aku sudah mencari ke sana kemari berulang kali, tapi tetap saja tidak menemukan petunjuk apapun. Penilaianku tidak mungkin salah. Jika jawabannya belum muncul, pasti ada detail yang terlewatkan olehku. Klan siluman, mana yang ada hubungannya dengan air? Pilihannya terlalu banyak. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Dari 172 klan yang berhubungan dengan air memang terlalu banyak. Yang berhubungan dengan wilayah perairan dan bisa memindahkan posisi seseorang tanpa suara. Bagus, jangkauannya sudah sedikit menyempit. Ditambah satu syarat lagi, ia bisa menyembunyikan atau menghapus jejak setelahnya. Mutiara air jernih. Benda ini, Yekoni, adalah benda suci milik klan siluman kecil, ular merah. Kuri. Sebelum perang pemusnahan manusia dan siluman, mereka sudah dianggap punah. Tapi benda sucinya memiliki nilai strategis yang sangat luar biasa. Mutiara air jernih, mampu menciptakan jalur air di bawah permukaan air. Melalui jalur air itu, bisa menghubungkan dua tempat secara rahasia dan bisa dilewati dengan cepat. Saat saluran air ini tidak aktif, sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan bagi mereka yang punya kekuatan jiwa yang hebat, tetap tidak akan bisa menemukan saluran air yang belum terbuka ini. Sekarang, satu-satunya yang cocok dengan situasi ini sepertinya adalah Mutiara Bishui. Benarkah itu pelakunya? Mari kita coba untuk membuktikannya. Jejak saluran air memang sulit ditemukan. Tapi itu kalau salurannya masih berupa air biasa. Zuayolan, wujud setengah hantu. Zuayolan, dalam wujud ini, seharusnya membekukan sebagian kecil aliran sungai ini sangatlah mudah. Kiri, kanan, atas, bawah, ketemu. Pertama, aku harus menahan napas menggunakan kekuatan spiritual. Tapi wujud hantu ini mengonsumsi energi terlalu besar. Setiap detik harus kuperhitungkan dengan matang. Untung di kehidupan sebelum ini aku pernah belajar menyelam. Jadi bergerak di bawah air masih terasa cukup mudah. Mengalirkan kekuatan spiritual. Perlahan, bayangan saluran air mulai terlihat dari dalam air. Hanya dengan sedikit dorongan. Tubuhku langsung meluncur dengan sangat cepat ke depan. Inilah keunikan dari saluran air Mutiara Bishui. Pantas saja pencuri itu bisa melintasi banyak wilayah dalam sekejap. Ternyata jawabannya ada di saluran air ini. Tapi, kalau hanya mengandalkan satu monster pemakan emas saja, waktunya pasti masih sangat mepet. Kecuali
Di sini tidak hanya ada satu monster pemakan emas. Setidaknya butuh 3 monster pemakan emas untuk menyelesaikan seluruh proses ini. Saluran air ini sengaja dibuat oleh komplotan itu untuk mengangkut emas bagi para monster pemakan emas. Ujung dari saluran air ini pasti tempat tujuan mereka. Bagian yang paling seru akhirnya tiba. Kelinci manis yang baik. Ayo buka pintunya. Aku mau masuk nih. Bos, kenapa kali ini kita tidak lewat saluran air saja? Kalau lewat saluran air, kita kan pasti sudah sampai dari tadi. Naik kapal itu terlalu buang-buang waktu. Ini atas permintaan Tuan Su. Alasan pastinya, nanti setelah kamu kembali, tanya saja padanya. Aku tahu soal ini. Beberapa kali Tuan Su pergi ke pasar hantu sebelumnya. Dia dibuntuti oleh orang-orang dari pasar hantu. Aku tiba-tiba ingat bulu Jinsan sepertinya ada nomor 6. Hei, kau harus tutup mulut. Nggak mau, nggak mau. Pokoknya nggak mau. Biar kamu kesal setengah mati. Tuan Mang pernah makan manusia karena apakah rasanya memang seenak itu? Sangat enak. Tubuh para kultivator selalu dialiri energi spiritual sepanjang tahun. Tuan Mang, yo, wah ketahuan ya. Kejutan, sangat mengejutkan bukan? Aku sudah menunggu kalian selama 30 menit penuh. Jinny Wei, oh kalian bisa mengenaliku ya. Kalian di sini ada 1, 2, 3, kok kurang 1? Manusia, serahkan nyawamu. Ternyata di sini rupanya. Jinsan, karena kau tidak terburu-buru untuk menyerang, pasti ada sesuatu yang kau inginkan. Katakan saja apa yang kau inginkan. Di mana kalian menyembunyikan barang-barang yang sudah kalian curi. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tidak bisa menemukan harta karun yang kalian sembunyikan. Bagaimana kalau kau berbaik hati memberitahukannya padaku? Ada di tempat Tuan Su. Di sini hanya disimpan emas saja. Nenek Liu dan Tuan Su yang mengelola barang-barang yang datang setelahnya. Nenek Liu dan Tuan Su, ternyata masih ada 2 ikan besar ya. Kalau begitu, bisakah kalian membawaku menemui mereka? Bisa, asalkan kau melepaskan Jinsan. Aku akan segera membawamu ke sana. Sandera baru boleh dilepaskan setelah tujuan tercapai. Itu adalah aturan nomor 1 bagi seorang penculik. Kau bawa Jinsan dan ikut bersama kami menemui Tuan Su. Oke, aku tidak masalah. Teknik pergerakan unik dari Jinny Wei divisi Caiying yang mengutamakan gerakan misterius dan tak terduga. Silakan, serang. Sudah kuduga kalian tidak akan tinggal diam. Kitab Iblis, kematian dingin mencekam. Jurus pertahanan terkuat. Memang pantas disebut sebagai mulut pemakan manusia. Baunya benar-benar busuk menyengat. Transformasi hantu. Cakar Zijua. Sangat berbeda dengan saat Sui Yulan merasuki tubuhku. Energi spiritual langit dan bumi telah lenyap. Sebagai gantinya adalah kendali penuh atas semua racun di dalam tubuh. Transformasi hantu. Zizao, karena ukurannya sangat besar, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Sensasi tanpa bobot ini, kenapa rasanya mirip sekali dengan naik roller coaster? Lebih cepat lagi. Bahkan 1 milimeter pun tidak bisa mendekat. Pohon hantu, sorotan tunggal penyerap roh. Seekor ular berbisa bisa-bisanya dipecundangi oleh racun hingga seperti ini. Racun milik Zizao cukup terkena sedikit saja, efeknya akan langsung bereaksi. Tuan Wang, cepat mundur. Ada sesuatu di belakangku yang sedang membidikku. Mati saja kau. Kalian cepat pergi. Biar aku yang menahan mereka di belakang. Tuan Mong, jangan, Tuan. Tuan Mong, jangan. Cepat pergi. Memangnya kalian bisa kabur. Kenapa aku selalu merasa kalau aku sedang mengambil jalan? Seorang penjahat sedang pamer drama cinta dan keadilan apa di sini? Kenapa ucapan ala penjahat ini malah terdengar makin lancar kuucapkan? Meskipun dia sudah mati, tapi kalian masih memiliki seorang adik laki-laki. Terhadap siluman pemakan manusia, sikap keadilanku langsung menjadi sangat teguh. Amitabha, aku yang seorang kultivator hantu malah bisa sangat baik hati. Penjara es dan salju yang tadi langsung menguras sepertiga dari energi spiritualku. Seni tebasan bayangan. Pedang roh, transformasi hantu penuh. Semua itu butuh waktu. Ternyata gue ini ambisius banget ya. Gak nyangka gue seambis ini. Ngeri banget, gila. Ngeri banget, tinggi banget lagi. Kuat banget, gak sanggup lawan dia. Gue nyerah deh. Sekarang giliranmu maju. Ketahuan deh, bagaimana kamu bisa menemukanku? Lah, aku gak nemuin kamu tuh. Teknik mengendap-endap Anda kan luar biasa hebat. Mana mungkin aku bisa menyadarinya. Nyali bocah kecil ini ternyata lebih besar dari dugaanku. Kamu ini benar-benar jagoanku. Baru juga masuk arena bertarung, langsung tewas seketika. Pertunjukannya bahkan belum dimulai. Tapi sudah berakhir begitu saja.
Bye-bye. Maaf banget ya. Apa aku bikin kamu kaget? Kaget? Ini sih hampir membuat jiwaku melayang keluar. Energi kehidupan yang begitu melimpah. Langsung diisap habis olehnya. Ikat pinggang roh iblis 1000 tahun. Nggak nyangka pas balik ke ibu kota, bisa nemu harta karun kayak gini. Ini beneran penambah energi luar biasa. Jangan-jangan, ini yang legendaris. Bocah pemilik kontrak tak lazim itu, aku nggak percaya kalau kamu benar-benar nggak bisa mati. Bagaimana bisa? Ilmu sesat apa sebenarnya yang kamu pelajari? Dia bahkan bisa mengendalikan Raja Iblis 1000 tahun layaknya boneka. Aliran energi kehidupannya terus mengalir deras. Bagaikan barang gratisan saja. Hentikan, aku menyerah. Ilmu sesat. Ini jelas-jelas ilmu sesat. Udah beres, coach. Aku mau belajar yang ini. Coach, apa maksudmu? Tunggu, jadi kamu mau mempelajari jurusku? Iya, kamu nggak bakal bisa mempelajarinya. Syarat untuk melatih jurus ini sangatlah berat. Kamu nggak cocok. Sangat ketat. Memangnya seberapa ketat sih? Sejak awal penciptaan dunia di zaman purba, orang yang bisa menguasainya, cuma aku satu-satunya. Nggak nyangka ternyata itu kemampuan eksklusif. Tuan yang satu ini nih baru tokoh utama yang sebenarnya kan? Kalau begitu Tuan Qianhu, bolehkah Anda membocorkan sedikit cara kerjanya? Tentu saja, kalau itu rahasia turun-temurun, anggap saja saya nggak pernah nanya. Kamu nggak bakal mau tahu deh. Kalau begitu, anggap saja untuk memuaskan rasa penasaran saya. Jika dibandingkan dengan Tuan Zheng Fush, siapa yang lebih kuat? Aku dan Lao Luo, kalau aku lebih kuat darinya, orang yang duduk di kursi Zheng Fushi sekarang, pasti adalah aku. Baru saja terlempar ke dunia ini, langsung ketemu orang terkuat di dunia. Motivasi buat berjuang keras langsung membara nih. Setelah ini, apa aku masih perlu turun tangan? Yang memimpin komplotan ini, sepertinya adalah sepasang siluman pohon jantan dan betina. Tuan pohon sudah dimusnahkan oleh kami, Nenek Liu pasti sudah kabur kan? Kenapa begitu? Selama gunung hijau masih ada, tak perlu takut kehabisan kayu bakar. Tentu saja bukan karena alasan itu. Tujuan pencurian komplotan ini sangat jelas. Di balik mereka pasti ada kekuatan yang lebih besar. Karena Tuan Pohon sudah mati, Nenek Liu nggak mungkin tetap diam di tempat menunggu kita menangkapnya. Bagi mereka, menjaga rahasia jauh lebih penting daripada harus mati bersama. Makanya dia memilih untuk kabur. Menurutku sih begitu. Jadi Tuan Xie tolong pinjamkan mutiara air biru itu sebentar. Setelah selesai dipakai, nggak usah dikembalikan kepadaku. Berikan saja langsung kepada Lao Luo. Cepatlah naik jabatan jadi Qianhu. Aku menaruh harapan besar padamu. Sampai jumpa lagi kalau ada kesempatan. Setelah kembali nanti, aku harus segera memasukkan rencana penyelidikan divisi kuliner ke dalam agenda. Seni dewa sekeren ini kalau nggak dipelajari beneran sayang banget. Hari udah mau pagi nih. Cepat bawa patung Yinsi ini pulang biar bisa lanjut tidur. Barang bukti tahanan dan juga patung Yinsi yang kamu mau, semuanya ada di sini. Sini bos, kasih tahu aku ini hari keberapa. Yang namanya pura-pura tuli dan bisu, akhirnya ya bakal dicuekin kayak sekarang ini. Setiap jengkal meridian dan tulang belulangnya ternyata bisa seaktif ini. Baru melihat otot dan dagingnya yang begitu aktif saja, udah kelihatan seberapa gila kekuatan tubuh fisiknya ini. Inilah aura membunuh milik Luo Hou. Dan ini baru tingkat saat dia sedikit serius saja. Sebenarnya, sudah berapa banyak orang yang dia bunuh. Udah puas ngeliatinnya. Kalau belum puas, kamu boleh lihat lagi kok. Nggak usah. Aku udah lihat hampir semuanya kok. Makam kultivator hantu ini beneran kemampuan yang praktis banget. Di bawah makam ini, jiwa dan tubuh fisik akan kelihatan jelas layaknya tembus pandang. Kalau bukan karena kinerja lapanganku lumayan oke, aku beneran pengen pindah tugas ke Zhaoyu buat membedah para tahanan. Aku udah dengar soal kejadian kali ini dari Xie Yin. Udah tahu ada Raja Siluman tapi malah nggak kabur. Entah bocah kayak kamu ini bodoh, atau emang tahu diri, tahu kalau nggak bakal bisa kabur. Makanya cuman bisa berdiri diam mematung. Mungkin aja aku emang udah punya rencana matang. Rencana matang apanya? Siluman pohon iblis berumur 1000 tahun. Kamu mau ngelawan dia pakai apa coba? Utamanya sih aku cuman percaya sama kamu. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Sepertinya kamu nggak lupa sama syarat harus bawa orang hidup-hidup. Luo Lian, ahli topeng kulit manusia dari lantai 24 bawah tanah Zhaoyu. Dia juga bisa dibilang setengah guru interogasiku. 3 anggota ras siluman ini aku serahkan padamu. Nggak peduli pakai cara apapun. 3 hari lagi, aku harus tahu semua informasi yang perlu diketahui. Hidup atau mati. Penasaran nggak? Untuk apa aku menginginkan segel itu? Nggak penasaran. Saat menyelidiki nama yang terukir di segel itu, aku langsung ingat pernah melihat barang serupa di suatu tempat.
Mulai dari lambang naga dan harimau sampai tikus dan serangga. Totalnya ada 1.832 ukiran segel. Segel itu kemungkinan besar adalah salah satunya. Nggak penasaran itu pilihan yang tepat. Orang yang terlalu penasaran dengan Shangguan ditakdirkan nggak akan bisa naik tinggi. Kamu harus belajar menahan diri. Menurutku, sisa-sisa klan iblis bajingan itu kemungkinan besar belum mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan. Tapi sepertinya pencarian mereka sudah hampir selesai. Daftar target dari faksi Mang sudah hampir habis. Mereka nggak akan menyerah begitu saja. Lalu ada juga masalah tentang pemberontak Jianwen. Dalam masalah ini, pemberontak Jianwen pasti ikut terlibat. Cuma kita tidak tahu seberapa jauh keterlibatan mereka. Nantinya kedua kubu ini kemungkinan besar akan bekerja sama. Dan kekacauan yang timbul pasti akan sangat besar. Cepat selidiki. Kalau kita bisa menghancurkan semuanya sejak awal, tentu itu hal yang bagus. Tapi kalau sudahlah, biarkan saja mengalir apa adanya. Kalau nggak ada hal lain yang mau dikatakan, pergilah sana. Jangan menghalangi pemandangan di sini. Setelah 27 shichen, akhirnya tugasku kali ini selesai dilaporkan. Saatnya membeli sebotol arak buah hijau, lalu pulang untuk tidur pulas. Yang Mulia Putri, hamba yang tidak becus ini telah gagal menjalankan tugas. Mohon Yang Mulia Putri menghukum hamba. Sudahlah, berdirilah. Paman Shu sekalian, pasti sudah hampir selesai menyelidiki orang-orang di daftar itu kan. Dari beberapa keluarga yang tersisa, seharusnya sudah ada target yang paling dicurigai kan. Siapa targetnya? Keluarga Wang di timur kota. Jinda dan komplotannya, para saudagar istana itu sudah tertangkap. Di sisi binatang pemakan emas juga lagi nggak bisa dikerahkan sekarang. Gak usah pakai taktik curi-mencuri lagi. Langsung bantai bersih saja semuanya. Cepat bawa balik barangnya secepat mungkin. Bibi tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Baik, Yang Mulia Putri. Kerajaan siluman kan sudah runtuh. Mana ada lagi yang namanya Yang Mulia Putri? Kalian sudah dengar belum? Keluarga Wang yang bisnis rempah-rempah di sebelah timur kota itu, satu keluarga mereka pas di tengah jalan pulang kampung untuk mengunjungi kerabat, malah dirampok dan dibantai habis sama bandit. Seluruh keluarga mereka yang berjumlah 42 orang, gak ada satupun yang selamat. Iya, aku juga dengar, padahal mereka itu saudagar istana loh. Padahal dulu bisnis keluarga mereka sukses dan megah banget. Biasanya entah berapa banyak orang yang mengincar bisnis mereka. Baru juga lewat beberapa hari, aset keluarganya langsung dijarah dan dibagi-bagi sampai habis. Sekarang benar-benar hancur lebur tanpa sisa. Lagian orang-orang Liu Shanmen juga nggak becus. Sampai sekarang pun belum ketahuan siapa pelakunya. Kalau menurutku sih, ini pasti ulah saingan bisnis keluarga Wang yang sewa pembunuh bayaran. Lihat saja nanti, tahun ini jatah kuota saudagar istana bakal jatuh ke tangan siapa. Keluarga itulah yang paling mencurigakan. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok pembunuh kejam yang misterius kayak gitu masih berkeliaran bebas di sekitar ibu kota. Membayangkannya saja sudah bikin merinding. Mending belakangan ini kita jangan sering-sering keluar rumah deh. Benar juga katamu, Tuan Muda Bayi. Tuan Muda Bayi. Ruangan pribadi Anda ada di lantai 3, ruangan Tian nomor 2. Silakan ikuti saya. Maaf sekali. Hahaha. Tadi aku sempat terlalu asyik mendengarkan obrolan mereka, jadi agak kurang sopan. Tidak apa-apa, silakan ikuti saya. Bisa dibilang, memang tidak salah. Ini benar-benar restoran besar yang sangat terkenal di ibu kota. Tangga ini benar-benar dibuat super aman, biar nggak ada yang bisa modus pura-pura jatuh. Industri layanan kelas atas di ibu kota, kayaknya semuanya udah dimonopoli sama para bangsawan. Kalau ada kesempatan buat menjarah salah satu rumah keluarga terpandang itu, siapa tahu kita bisa ngumpulin cukup sumber daya buat 2 roh hantu sekaligus. Karena udah nganter sampai sini, kamu boleh turun sekarang. Kami kurang suka kalau ada orang lain yang nungguin di sini. Tumben banget kamu kepikiran buat traktir aku makan. Sok baik tanpa alasan begini. Bisa bikin orang curiga loh. Ini cuman buat berterima kasih atas petunjukmu waktu itu. Itu udah menghemat banyak waktuku. Masa begitu aja dibilang petunjuk? Pernah ada yang bilang nggak? Kalau kamu itu orangnya selalu kelewat serius kalau ngelakuin sesuatu, banyak orang yang bilang begitu. Tapi memang sudah seharusnya begitu kan? Wah, tajam banget. Tatapanmu tajam banget sampai bikin mataku sakit cuma karena ngelihat kamu. Kalau mau berterima kasih, orang yang paling harus kamu temui itu Senior Pei. Aku tahu dan aku udah ngucapin terima kasih kok. Tapi beliau malah mengembalikan hadiah terima kasihku. Aku dengar dari tuan utusan pemerintah, kalau kamu sengaja membuang seluruh kultivasimu dan beralih ke jalur kultivasi hantu. Menurutmu, menanyakan hal sesensitif ini secara belak-belakan, memangnya sopan? Jaga batasanmu dong, gadis muda.
Pertanyaanmu seolah-olah kita ini akrab banget aja. Ya, dugamu benar. Sekarang aku emang seorang kultivator hantu. Dan kemampuanku lumayan oke. Setidaknya aku berhasil ngebangun makam kuno itu. Dari dulu sampai sekarang, sangat sedikit kultivator hantu di dunia kultivasi yang bisa mencapai tingkat tinggi. Bener-bener langka. Kalau kekuatan seluruh ahli di dunia ini dibagi menjadi 10 bagian, maka 5 bagian diantaranya terkenal karena kekuatan spiritual mereka. 2 bagian fokus pada seni mantra. 2 bagian memperkuat tubuh fisik, dan 1 bagian sisanya melatih jiwa spiritual. Kultivasi spiritualmu yang dulu bahkan sudah berhasil melewati rintangan gerbang Yumen. Bahkan kamu juga udah menguasai energi spiritual elemen es dengan sangat ahli. Tapi sekarang kamu malah membuang kekuatan itu demi beralih ke kultivasi hantu. Tindakanmu ini sama saja dengan menghancurkan masa depanmu sendiri. Kayaknya sih begitu. Apa kita berdua punya hubungan keluarga? Atau jangan-jangan ayahmu kenal sama ayah bajinganku itu? Hubungan kita berdua cuma sebatas relasi biasa? Atau mungkin kamu punya teman baik yang kebetulan juga mengenalku? Ternyata bukan semua, ya. Oh, ternyata bukan sama sekali. Meskipun kalau aku ngomong begini terkesan agak kurang. Tahu terima kasih, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Kak, urusanku ini kayaknya nggak ada hubungannya sama kamu kan? Aku cuma merasa agak kecewa. Keadilan, membawa kembali rencana baru. Maaf aku yang terlalu sok tahu. Nggak usah minta maaf, nggak usah. Ini bukan salahmu. Kalau begitu, karena sudah begini, gimana kalau kita berteman? Tentu saja nggak boleh. Bukannya tadi kamu mau mentraktirku. Aku sudah lapar, ayo sajikan makanannya. Baiklah, si Luo Hou itu, apa dia punya penciuman setajam anjing? Ternyata traktiran, ucapan terima kasih, sampai berteman, semuanya cuma ujian. Kira-kira baru sampai tahap itu saja. Aku rasa dia sepertinya sudah menyadarinya. Tapi untuk saat ini, aku rasa dia tidak punya masalah apa-apa. Dari kepribadian sampai kebiasaannya, sama persis seperti yang ada di catatan. Waktu kami membahas soal memodifikasi lintasan, dia juga memberikan reaksi yang wajar. Semua hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Aku sempat bertanya secara tidak langsung tentang beberapa urusan pribadi yang kamu temukan, dan dia menjawab semuanya dengan sangat akurat. Di samping itu, tingkat sensitivitasnya terhadap hawa dingin juga persis seperti data yang ada di catatan. Tidak berbeda sedikit pun. Jadi menurut penilaianku, Bai Wang tidak bermasalah. Aku benar-benar tidak cocok melakukan pekerjaan seperti ini. Dibandingkan mengamati seseorang secara diam-diam, aku lebih suka langsung menghabisi lawan dengan satu serangan telak. Sejak keluar dari Zhao Yu, aku selalu menyembunyikan satu barang. Tadinya kupikir, jika Bai Wangdong yang bermasalah, maka barang yang satu ini akan langsung kusisakan untuknya. Tapi setelah mengamatinya cukup lama, aku tidak menemukan keanehan apapun. Jadi barang yang satu ini terpaksa harus tetap kusimpan di dalam wadahnya. Menyembah dasar dinding demi jalan kebenaran. Menghadapi iblis jahat demi menjernihkan hati. Hanya dengan melihat kesunyian yang terbenam, di balik kegelapan di bawah permukaan air, baru kita tahu kemana arah pedang di tangan ini harus menebas. Dipikir-pikir lagi, sampai saat ini, aku sudah berkecimpung di bidang ini selama 2 tahun penuh. Semakin lama aku di sini, malah membuatku semakin sulit membedakan siapa yang sebenarnya iblis. Ada orang yang tangannya tidak pernah meneteskan darah satu nyawa pun, tapi rumahnya justru dipenuhi hasil keringat dan darah orang lain. Sementara ada orang yang jelas-jelas tangannya telah merenggut puluhan ribu nyawa, tapi justru memegang titah untuk mengawasi seluruh dunia. Benar-benar tugas yang sangat konyol, sungguh sangat konyol. Bahkan kultivator pedang sejujur Kak Liu Shuang pun sampai ditarik untuk ikut berakting. Lao Luo, oh Lao Luo, kamu benar-benar licik ya. Berdasarkan kesanku tentang Ye Liu Shuang, gadis ini adalah seorang kultivator pedang yang tipikal. Orangnya sangat blak-blakan. Meskipun dia tidak bodoh, tapi rasa moralitasnya terlalu tinggi. Jadi dia tidak bisa bermain trik atau kelicikan. Bahkan saat menjalankan misi, dia selalu menggunakan cara yang bersih dan terbuka. Sejujurnya, aku cukup suka berurusan dengan orang seperti dia. Setidaknya, dia tidak akan menusukmu dari belakang. Apa sebenarnya fungsi dari patung batu yin itu? Selain karena Luo Hou sendiri yang menginginkannya, itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Dan sepertinya aku benar-benar termakan tipuan itu. Kalau bukan karena Bai Wangdong di dunia ini terlalu mirip denganku, hari ini mungkin akan menjadi akhir bagiku di Zhao Yu. Kebiasaan selalu menganggap orang lain bodoh ini, lain kali aku harus lebih berhati-hati. Kalau tidak,
Mendingan aku buat rencana perburuan sekalian saja. Aduh, kenapa tiba-tiba aku malah jadi tergiur begini ya? Tenang, tenang. Aku harus tenang. Meskipun Luo Hou agak brengsek, tapi kalau dia sampai dilenyapkan pemerintah, urusannya bisa gawat. Ya, memang harus begitu. Memang benar manusia itu harus tetap sibuk. Karena rasa produktif itulah yang memberikan rasa aman paling besar. Wah, panjang dan besar sekali ukurannya. Hebat! Ya sudahlah, ternyata ini beneran manusia. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Demi menjalankan misi. Berarti kalau bukan demi uang, pasti demi wanita kan? Aku bekerja di biro penaklukan. Selama wajahmu yang menyebalkan ini masih ada seseorang di pasar hantu yang berani membayar 500 tael emas demi kepalamu. Aku hanya pembunuh bayaran yang menerima tugas ini. Mumpung hari masih pagi, mari kita pergi ke pasar hantu. Ke pasar hantu lagi, pemasok sumber daya terbesar ada di pasar hantu. Pemasok informasi terbesar juga ada di pasar hantu. Pasar hantu ini sudah seperti rumahku sendiri. Siapa yang setuju dan siapa yang menolak. Karena kita semua adalah keluarga, kenapa kamu malah berniat membunuhku? Rasanya aku tidak pernah berbuat salah kepadamu, kan? 500 tael loh. Daripada uang sebanyak itu dibuang-buang, mending buat bantu aku saja. Kenapa tatapanmu seperti itu? Jangan bilang kamu merasa dirimu paling tersiksa di sini. Berapa banyak dosa dan utang darah yang sudah kamu perbuat seumur hidupmu? Apa kamu pernah menghitungnya sendiri? Dia sudah membeberkan semua kejahatannya. Asal kamu tahu saja, kamu itu sampah. Gue paling muak sama bajingan nggak tahu diri kayak lu. Jujur aja, gue nggak masalah sama aturan di dunia kultivasi kalian. Siapapun yang mau naik ke atas, dia harus berani ngejatuhin orang yang ada di atasnya. Hidup mati itu takdir, kayak miskin itu nasib. Mempertaruhkan nyawa itu udah jadi pilihan lu sendiri. Nggak ada yang perlu didebatin lagi. Tapi si Seng Jue Selan itu, lu bangga banget ya, udah ngelatih ilmu sampah kayak gitu. Setelah denger lu ngomongin soal ilmu dewa itu, gue sengaja pulang buat nyari tahu kebenarannya. Dan ternyata, gue beneran nemu beberapa catatan hebat lu. Kasus pembantaian Desa Bayu 10 tahun lalu, itu ulah lu, kan? Kasus mayat kering 8 tahun lalu juga lu yang lakuin. Lu juga yang ngebuat kasus itu seolah-olah ulah si iblis darah, kan? Jangan berani-berani ngelak di depan gue. Demi mastiin kebenarannya, gue sampai bela-belain turun ke lantai 37. Penjara Jiaoyu, cuma buat ngobrol langsung sama si iblis darah asli. Dan seenggaknya, iblis itu jauh lebih jujur dibanding lu. Kejadian yang paling baru harusnya 5 tahun yang lalu kan. Lu berdua ketahuan sama pejalan kaki pas lagi beraksi. Lu hisap semua energi darahnya. Terus lu makan hidup-hidup satu keluarga yang isinya 3 orang. Setelah lu dapet ilmu dewa yang lain, lu langsung buang jurus si Sheng Jue itu. Ranah sunyi tingkat 9. Berapa banyak orang yang udah lu makan buat nyampe ke titik itu? Bahkan kalau males-malesan pun, lu masih bisa naik tingkat dengan mudah. Tanpa si Seng Jue, guru cuman bakal nganggep gua nggak ada. Tapi, emangnya lu beneran paham sama apa yang gua rasain? Terus itu alasan lu buat makan manusia? Mereka bisa pakai nyawa mereka buat ngebangun jalan kultivasi gua. Itu adalah suatu kehormatan luar biasa buat mereka. Manusia biasa, bahkan seumur hidupnya pun, nggak bakal sanggup ngelihat 1/10.000 keindahan dunia ini. Tapi setelah gua makan mereka, mereka akhirnya bisa menyatu seutuhnya di dalam tubuhku. Dengan begitu, apapun yang mata gua lihat, itulah pemandangan yang bisa mereka lihat. Menurutmu, bukankah mereka harus berterima kasih padaku? Tiba-tiba aku teringat, saat pertama kali mempelajari sistem kultivasi dunia ini, buku pertama yang kulihat, para penempuh jalan, semuanya sudah gila. Rupanya begitu. Dunia ini memang sudah gila. Sudahlah. Setidaknya, dia membuatku bisa melihat dengan sangat jelas untuk pertama kalinya. Seperti apa sebenarnya rupa dunia ini. Meskipun aku tidak tahu kenapa tiba-tiba kehilangan minat, tapi bisa bertahan hidup saja sudah cukup. Begitu malam ini berlalu, aku akan pergi ke papan buronan dan melipat gandakan imbalannya beberapa kali lipat. Hidup memang sulit bikin depresi saja. Tapi aku tetap harus pergi berbisnis. Ayo bawa aku menemui Nyonya Yu. Berani beraksi di depan semua orang di pasar hantu. Apa kamu benar-benar tidak berniat datang ke sini lagi? Paling-paling lain kali aku tinggal ganti penyamaran saja. Siapa juga yang bakal mengenaliku? Kamu mengatakan ini semua di depanku, itu sama saja dengan menantang pasar hantu, dan juga menantang keluarga Yu. Bisa bicara jujur sedikit, bisa merebut sebagian pasar lagi tanpa perlu bersusah payah. Kamu pasti akan terbangun sambil tertawa dalam mimpimu. Kamu tahu apa sih? Alasan keluarga Yu bisa menjadi penguasa pasar hantu
adalah karena tim penegak hukum mereka tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Keluarga Luo dan keluarga Yu memiliki transaksi bisnis yang sangat erat. Sekarang kamu telah menghancurkannya. Keluarga Yu hanya akan menanggung kerugian. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Mengikatku, lalu membuangku ke sungai Qinhuai untuk umpan ikan. Aku takut Luo Hou akan datang menyerang. Makanya, jangan berpura-pura rugi padahal kamu sudah diuntungkan. Memangnya aku tidak tahu soal ini? Kalau mau nawar bilang aja langsung. Si Luo Yong bener-bener udah mati. Gu Sholu juga udah saatnya cari penerus berikutnya. Gara-gara hal ini aja, kamu harus naikin harganya buat aku. Kamu yakin? Aku yakin? Udah mati total. Bahkan kalau Dewa Langit sekalipun yang datang, sudahlah, lagian dia pasti udah tewas. Kali ini kamu mau jual apa? Oke, cari duit dulu. Sili ini berakhir di sini, Huf. Tumpukan senjata yang terbuat dari emas murni. Keren abis. Sibuk semalaman. Mata anak ini sampai hampir berkantung hitam. Huf, kalau setelah ini kamu masih mau nawar, mending kita pecah kongsi aja secepatnya. Seni pengubahan emas khas binatang. Pemakan emas ini memang patut diakui. Meskipun energi spiritual yang dimasukkan sangat tipis, tapi metode perubahan seperti ini memang punya keunikan tersendiri. Berapa banyak jumlah yang kamu bawa? Cukup buat menuhin tokomu ini. Dihitung 40% dari harga transaksi terakhir. Nggak masalah, senjata emas ini memang berharga. Tapi pada dasarnya ini masih barang produksi massal. Binatang pemakan emas makin langka dari hari ke hari, metode rahasianya pun jadi jarang ditemui. Itulah yang bikin harganya melambung tinggi. Harga segini udah bikin puas. Para siluman ini emang nggak punya otak bisnis. Cuma modal dapat sedikit emas. Lalu nyuruh 3 bersaudara itu gantian nempas senjata. Bisa dapat duit sekaligus nggak bakal mancing perhatian Jin Wei. Tapi sayang, otak mereka emang agak geser. Kali ini ada yang bisa kubantu? Dengan harga segini, jangan harap kamu bisa nawar hargaku lagi. Kalau begitu, lain kali tolong bawa barang yang lebih berharga. Kalau masih nggak ada barang bagus lagi, toko ini mungkin nggak bakal ngebiarin kamu masuk lagi. Akan kuusahakan. Ini pertanggungjawabanku buat kamu. Yusaman, kasus mayat kering, kasus iblis darah, dan desa Bayu. Latar belakangnya sudah kuberikan padamu. Silakan karang sendiri ceritanya. Usahakan buat cerita yang menarik. Aku pergi dulu, tidak usah diantar. Cepatlah sedikit, anak pintar. Dalam 2 hari ini aku sudah harus mendapatkannya. Ujung-ujungnya aku juga yang harus menyelesaikan kekacauan ini. Aku paling benci orang yang egois dan tidak tahu batasan. Terutama pelanggan seperti itu. Sudah lama sekali aku tidak datang ke Shiyuan untuk mendengarkan cerita. Rencana selalu kalah oleh keadaan. Bumi itu bulat. Kekecewaan selalu datang begitu tiba-tiba. Kemana perginya buku cerita besarku? Semuanya yang ada di sini, perhatikan aku. 10 keping perak untuk 10 jawaban. Tidak kurang, tidak lebih. Siapa yang tahu kemana orang ini pergi? Jawab benar dalam 5 detik, 3 detik. Mulai sekarang, pada siang hari, dia biasanya membuka kedai ramalan di Gang Qinghua. Kalau yang itu aku juga tahu. Tidak dihitung. Namanya Bailimu. Aku tidak menanyakan namanya. Kedai arak tanpa nama di timur kota. Aku sudah bertemu dengannya 4 kali. Pintar juga kamu. Orang itu pernah pergi ke rumah bordil di timur kota. Orang itu pernah pergi ke Gang Nanshan. Kedai kecilnya ada di penginapan Fuyun. Dia kenal dengan kepala pengawal dari Biro Pengawalan Qingyun. Sudah tidak ada lagi. Semuanya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Siapa kamu? Kamu menatapku dengan begitu galak, tapi malah bertanya siapa aku. Kamu kenal Bailimu? Dia adalah penyelamat hidupku. Lalu, apa kamu tahu kemana dia pergi sekarang? Aku tidak tahu. Bahkan kemana dia pergi saja kamu tidak tahu. Sepertinya hubungan kalian tidak seakrab itu. Penyelamatmu sedang terancam bahaya, tapi kamu tidak peduli. Omong kosong. Budi penyelamat nyawa harus dibalas. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sendiri, untuk apa kamu mencarinya? Tunggu dulu, aku ini penagih utangnya. Dia menipuku demi selembar daun emas. Menipu demi selembar daun emas. Ya, benar, menipu. Tapi dia juga penyelamat nyawaku. Jadi meminta uang itu kembali rasanya tidak berlebihan kan? Kalau utangnya dialihkan kepadaku, aku pasti akan melunasinya dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak, bunuh saja aku sekarang. Dengan begitu utangnya lunas, tapi aku tidak akan membunuhmu. Kalau begitu bayar utangnya. Aku tidak punya uang, bunuh saja aku. Ceritakan bagaimana dia menyelamatkan nyawamu. Aku menemukan selembar daun emas. Aku tidak boleh mengatakannya. Sang penyelamat menyuruhku merahasiakannya. Sebuah rahasia, jika sudah diketahui oleh 2 orang, maka itu bukan lagi rahasia. Jika sudah begitu, apa bedanya jika diketahui oleh 2 atau 3 orang?
Aku hanya akan mendengarkan ceritamu, tidak akan menceritakannya lagi kepada orang lain. Aku jamin tidak akan membocorkannya. Memangnya butuh waktu berapa lama untuk mengumpulkan selembar daun emas? Kamu benar-benar tidak akan membocorkannya? Aku bayi, seumur hidup tidak pernah berbohong. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi beritahu aku dulu, siapa namamu? Lukui. Baiklah, sekarang silakan mulai ceritamu. 2 tahun lalu, sang penyelamat meramal nasibku di sini. Katanya, dalam 3 hari aku akan mengalami musibah berdarah yang pasti akan merenggut nyawaku. Kesempatan hidupku sangatlah tipis. Sangat tipis? Dia bilang begitu, apa aku langsung percaya? Tentu saja tidak. Sang penyelamat berulang kali menasihatiku agar tidak meninggalkan pasar hantu dalam 3 hari. Dia juga memberiku sebuah liontin giok dan memintaku untuk selalu membawanya. Tapi kemudian, aku pergi meninggalkan pasar hantu untuk membalas dendam pada musuhku. Akibatnya aku malah masuk ke dalam jebakan. Saat itulah, aku benar-benar berada di ambang kematian. Di saat aku hampir mati, liontin giok inilah yang menyelamatkanku. Berkat liontin itu, aku berhasil lolos dari maut. Liontin giok macam apa yang bisa menyelamatkan separuh nyawamu? Hanya sebuah giok roh air yang sangat biasa. Giok roh air kan cuma bisa menangkal api. Benar sekali. Saat api berkobar dahsyat, nyawaku berhasil selamat. Tapi seluruh daging yang membusuk di tubuhku ini, semuanya hancur lebur. Terima kasih atas ceritamu. Karena kebohongan soal daun emas ini, ku kurangi 1 lembar. Sekarang, apa kamu masih mau mencari tuan penolongmu? Tentu saja. Kalau malam ini aku tidak bisa menemuinya, aku tidak akan bisa tidur. Dari 7 lembar, sekarang tinggal 6 lembar. Buku cerita yang susah payah ditemukan ini, sayang sekali kalau disobek. Di mana Alim sekarang? Entahlah, aku juga tidak tahu. Kedai arak, rumah bordil, dan penginapan Fuyun, semuanya ada di sebelah timur kota. Sedangkan biro pengawal Qingyun ada di sebelah barat kota. Itu hanya bisa dijadikan rencana cadangan. Wilayah pencarian yang sebenarnya masih di sebelah timur kota. Jika kita menghubungkan tempat-tempat ini, lalu mengeliminasi area yang tidak mungkin dia tinggali lama, tidak cocok dengan kebiasaan aktivitasnya, dan juga tidak sesuai dengan standar hidupnya. Sampai kabur dan bersusah payah mencari seseorang seperti ini. Kalau bukan karena cinta yang mendalam, pasti karena dendam yang membara. Gadis kecil, cari dan cari, temukan seorang teman baik, beri hormat. Ah, sudah ada kabar? Cepat sekali!